Meskipun ya nggak ada juga sih gereja yang sempurna ya. Iya, seperti kata Arsis Perol ya. Kalau ada gereja yang sempurna, jangan masuk. Nanti kalau kamu masuk, gerejanya jadi nggak sempurna. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast episode 61. Ya, Seperti biasa, aku Bobby dan ini Shepherd istriku. betul. Kami baru adalah host dari podcast ini. Ya. Dan kita kali ini akan membahas lanjutan daripada episode sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita ngomongin tentang resolusi kita, apa kerinduan hati kita, harapan di tahun ini. Nah sekarang hal-hal praktis yang berikutnya bisa kita gali lah ya, untuk kita bisa mencapai hal-hal tersebut yang sudah kita omongin di episode sebelumnya. Ya? Ya intinya seperti judulnya kita mau hari ini gimana sih supaya kita tuh jadi orang yang bijaksana Iya, gitu, supaya bertumbuh dalam wisdom gitu di tahun ini. Oke, yang pertama, nah Iya. pertanyaannya dulu nih, emang tuh kita di zaman sekarang ini masih bisa ya kekurangan wisdom gitu? Jawabannya pastilah cepat. Apa ya teman-teman? Sebel. Nggak, maksudku gini, kalau di zaman dulu kan akses ke informasi kan terbatas, research juga mungkin masih terbatas juga lah. Penulis buku mungkin banyak, tapi kan distribusinya ya mungkin terbatas lah gitu. Tapi bukan berarti orang zaman dulu nggak bijaksana, bukan kayak gitu juga. Justru kan banyak juga orang bijak dari masa lampau. Banget malah. Ya cuman intinya aku bilang kalau waktu dulu kalau mereka bilang aku mah kurang wisdom, ya wajar dalam tanda petik karena karena mereka ya akses ke informasi nggak sebanyak kita sekarang gitu. Kalau kita sekarang kan udah banyak gitu akses ke informasi, tinggal buka tab Google semua langsung ada. Ya, jadi tapi nah masih bisa nggak kekurangan wisdom? Masih kita? banget. Karena apa? Karena ini namanya smartphone, tapi orangnya dumb people. Ini yang semua menjawab pertanyaan kita. Bahkan kita kalau kadang-kadang diskusi apa, debat kusir gitu misalnya di sosmed misalnya, ada tentang suatu term apa gitu, kita sok-sok tahu aja, search aja di Google, Wikipedia, copy jawabannya, seakan-akan kita itu yang pintar, padahal handphone yang pintar. Ya yang mau dibilang adalah dengan cepat bisa banget kita kekurangan wisdom di zaman sekarang ini. Malah sangat sangat jadinya mungkin ya. Karena apa, di zaman sekarang ini yang disampaikan oleh Bapak Brad juga di bukunya itu, kita tuh kebanyakan more sekarang, tapi less sebenarnya gitu. Misalnya more information tetapi less wisdom gitu. Kita apalagi ya, more data tapi less research gitu. Ya, benar. More data tapi less accuracy dari data itu gitu. Dan makanya banyak kan sekarang hoax gitu. Setuju. Banyak ininya informasinya tapi belum tentu itu benar. Belum tentu itu bisa memberikan wisdom atau hikmat buat kita kayak gitu. Jadi aku pikir sih meskipun kita kebanyakan informasi sekarang, justru karena kebanyakan kita jadi prone kekurangan wisdom. Ya, benar. Kita kayak tersesat gitu di dunia yang begitu chaos dan begitu banyak informasi kayak gitu. Ya setuju sih, apalagi ini tuh kita makin bisa lihat jelas yang di zaman awal-awal Covid 2020 itu kan, yang kayak tiba-tiba semua orang tuh jadi expert gitu, tiba-tiba semua orang jadi epidemiolog, jadi vaksinolog, jadi apalah gitu, bisa modeling apa gitu. Ya kayak gitu. Jadi kita banyak orang yang mau ada tadi podcast yang aku dengar tuh, di zaman sekarang tuh orang semua mau yelling gitu, semua mau minta didengar, semua mau ngomong, tapi less orang yang mau listen, less orang yang mau diem still and analyze everything gitu. Semua punya megafonnya masing-masing. Iya, semua punya megafon dan pengen didengar gitu. Iya. Nah lalu di zaman yang udah banyak informasi, atau kalau Brad McCracken di bukunya dia tulisnya information gluttony, kayak ya itu gitu, kebanyakan informasi. Bagaimana ya kita tuh supaya bisa bertumbuh dan menjadi bijaksana gitu untuk memilah dan memilah informasi yang baik untuk jiwa kita gitu, dan menjadi bijaksana gitu. Jadi yang pertama, kalau udah tahu nih kita prone kepada kekurangan hikmat, yang pasti yang pertama sadarlah bahwa diri kita itu memang kurang hikmat sih sebenarnya gitu. Ya karena kalau kayak ke pasien juga ya harus tilikannya bagus. Gitu. Misalnya ada orang sakit diabetes, kakinya udah
hampir mau diamputasi satu. Tapi dia merasa kakinya sehat-sehat aja gitu. Itu kan namanya yang nggak match. Dokternya pengen nyembuhin tapi pasiennya ngerasa nggak sakit gitu. Jadi kita juga sebagai manusia harus punya tilikan yang bagus bahwa ya emang kita tuh kurang hikmat. Contohnya apa? Sederhananya proof bahwa emang kita kurang hikmat gitu. Ya misalnya baru bangun pagi, yang cari apa? Handphone. Terus yang dibuka di handphone apa? Iya kan? YouTube Studio kalau saya. We Don't Talk About Bruno, covernya udah berapa yang nonton? Atau ada berapa yang komen gitu? Iya. Kalau aku tuh ya bener sih. Kalau aku pagi-pagi buka handphone, lihat dulu ada email kerjaan atau WhatsApp kerjaan apa enggak. Terus berikutnya langkah kedua adalah sarapan apa orang ini ku kasih hari ini. Gitu. Iya. Jadi iya sih itu bukti sederhana. Bukti sederhana banget gitu. Mulai pagi baru tidur gitu, baru istirahat panjang. Yang dicari apa nih? Ya itu pengakuan dosa juga. Iya benar. Jadi ya mungkin teman-teman juga bisa lah cari apa ya. Maksudnya dalam hal sederhana sebenarnya kita juga kurang bisa memutuskan dan hidup kita sendiri pun isinya kan memilih ya. Dari yang memilih hal kecil sampai hal yang besar, memilih kita mau makan apa sampai memilih kita mau nikah sama siapa gitu misalnya. Itu kan dan dalam memilih itu menentukan akibat yang akan terjadi di hidup kita ya. Sehingga orang tua zaman dulu kan suka bilang hati-hati kalau memilih gitu kan. Jadi ya berarti kalau memilih kita mesti bijak dong supaya kita nanti dapat hasilnya yang baik misalnya kayak gitu. Ya kenapa kita harus memilih dengan bijak? Karena memilih itu butuh free will kan. Kita tuh manusia yang diciptakan dengan free will. Tapi masalahnya free will kita itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, hampir 100% pilihan kita itu adalah pilihan-pilihan yang ingin menyenangkan diri kita saja gitu, yang memuaskan nafsu kita, gratifying our flesh kayak gitu, yang sifatnya dangkal, kemudian secepat-cepatnya bisa dapat. Ini ada hubungannya juga nih, sifat kekanak-kanakan juga pernah kita bahas. Free will juga ciri diri hampa. Ya, ciri diri hampa pernah kita bahas, dan juga tentang free will juga pernah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, jadi ya memang intinya butuh wisdom. Udah diri kita jatuh dalam dosa, udah pasti dosa itu tidak pernah dia menginginkan sesuatu yang berhikmat gitu, yang berhikmat, yang berasal dari kebenaran Tuhan gitu. Oleh karena itu kita butuh wisdom. Sehingga yang pertama kita harus lakukan adalah sama yang seperti disampaikan Yakobus di Yakobus 1 ayat 5 adalah tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kita semua kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang mengambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kita minta kepada Tuhan bahwa memang kita tuh kurang hikmat. Tuhan akan memberikannya dan kita memintanya dengan iman seperti itu. Dan juga menyambung dari situ, kita kan minta kepada Tuhan, minta hikmat gitu. Dan sebenarnya Tuhan juga udah kasih, karena di Alkitab sendiri tuh ditulis nih ya, Amsal 1 ayat 20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya gitu. Jadi sebetulnya wisdom itu sendiri tuh Tuhan udah sediakan di mana-mana di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya dari alam gitu kan, kita bisa lihat bahwa waktu kita melihat perubahan season, waktu kita ngelihat pohon dari benih terus tumbuh besar jadi ada buahnya, itu kita bisa belajar gitu bahwa oh aku tuh nggak bisa take control of everything, ada Tuhan, yang tangan Tuhan yang nggak terlihat yang menjaga misalnya. Atau waktu kita jalan-jalan kayak sama anak-anak misalnya gitu kan ke danau atau kemana, mereka bisa lihat gitu, wah ini tuh nggak mungkin alam yang segini magnificentnya tuh terjadi tiba-tiba gitu, dan tanpa ada orang pribadi yang mengaturnya, pribadi intelijen ya, pribadi intelijen yang mengatur ini semua gitu. Jadi dari situ aja tuh bisa udah ada wisdom gitu yang bisa kita dapatkan gitu kan misalnya. Terus apalagi misalnya dari buku, dari buku-buku ya buku-buku literatur lah, literatur dunia gitu, dari buku klasik maupun dari buku kontemporer yang sifatnya fiksi maupun non fiksi, kita bisa dapat gain wisdom gitu. Udah jelas bahkan buku-buku self help itu pun bahkan kadang-kadang ada mengajarkan lah some level of wisdom untuk kita kan, ya untuk
bahkan untuk misalnya kayak manajemen waktu, yang itu kan kita nggak secara otomatis tahu kan. Iya benar, kita mesti belajar. Ya, jadi buku-buku itu pun meskipun buku sekuler, dia berseru gitu di jalan-jalan. Ada kebenaran Tuhan juga di dalamnya. Ada kebenarannya. Benar. Terus juga dari kayak art, misalnya kayak dari lukisan, betul, dari film kan, dari musik gitu. Terus dari kalau misalnya kita pergi ke museum tuh kan suka banyak ya kayak exhibition kayak gitu, galeri itu banyak gitu. Wisdom kita bisa belajar juga bagaimana pergulatan misalnya pelukisnya waktu dia melukis itu, apa yang ada di baliknya, kenapa memilih misalnya kayak musik kan kita lagi suka ada satu soundtrack film itu, kita suka explore kenapa ya notnya tuh dipilih yang ini, yang ini, oh turun, oh bla 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 gitu. LMM. Apa tuh? Lin-Manuel Miranda. Aku masih nggak dengan ya kayak gitu. Dan bahkan wisdom tuh juga ada di sosial media sebenarnya. Betul. Jadi tergantung yang kita ikutin siapa. Ya, dan yang kita buka kan? apa ya benar. Jadi itu. Intinya hikmat dan kebenaran tuh bisa ada di mana-mana. Tetapi fondasinya tetap adalah firman Tuhan gitu. Tetap Alkitab. Kalau di Wisdom Pyramid itu nanti mungkin kamu bisa tampilin ya gambarnya ya. Yang paling basis, yang paling bawah itu adalah Alkitab gitu, firman Tuhan. Karena itu adalah penyataannya Tuhan gitu ke kita. Betul. Ya kan? Bayangin ada satu buku di dunia ini dan itu ada di rumah kita, bahkan ada di HP bisa di-download. Itu Tuhan lagi menyatakan diri kepada manusia loh. Indah banget kan? Iya. Kita tahu ada Alkitab yang bisa kita baca dan itu adalah suara Tuhan yang bisa kita nikmati gitu. Setiap hari, setiap saat ya kalau kita mau ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau teman-teman ngerasa hambar atau kayak kurang bergairah gitu baca Alkitab. Ini ada satu quote dari Pak Stephen Lawson. Dia bilang, kalau kamu mau dengar suara Tuhan secara physically ya langsung di telinga kamu katanya, bacalah Alkitabmu dengan keras gitu. Bersuara. Dengan bersuara gitu. Jadi kayak misalnya kita baca semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh iya ya, berarti diri saya juga adalah semua orang berarti saya juga gitu. Ya, jadi kalau misalnya hambar kayak lalu doang ya. Bahkan Alkitab kadang juga dijadiin audio bubble yang otomatis jalan, terus checklist udah baca Alkitab gitu. Padahal audio Bible gitu. Ya maksudnya ada sense lah. Ya audio bubble bukannya nggak baik ya. Tapi kalau kita membaca, kadang kita balik lagi ke perikop sebelumnya, ini ngomong apa ya konteksnya, baca lagi itu kita gain wisdom gitu. Ya setuju. Jadi ya intinya kalau dari food pyramid itu kan yang bawahnya itu kan biasa table food kan, roti atau apa gitulah. Kalau kita makan itu doang kan nggak bisa ya, harus semuanya gitu lengkap. Kalau di Wisdom Pyramid itu meskipun misalnya bawahnya Bible, tapi kalaupun misalnya kita nggak punya akses sama sekali kepada buku-buku yang lain atau apa, Bible aja tuh sebetulnya udah cukup gitu as the source of our wisdom gitu kan. Nah lalu menyambung dari yang tadi adalah di Wisdom Pyramid itu yang berikutnya setelah Alkitab itu gereja Tuhan gitu. Nah kenapa menurut kami soal Alkitab dan soal gereja Tuhan ini penting, karena kadang-kadang waktu kita ngomongin soal wisdom kita tuh langsung lompat ke yang tahap-tahap berikutnya gitu loh. At least aku sih gitu. Tapi lupa bahwa Tuhan tuh udah sediain Alkitab dan ada gerejanya juga gitu. Jadi kenapa gereja Tuhan itu penting di Wisdom Pyramid? Karena di gereja Tuhan itu ya pasti kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari yang pertama tadi kan. Dan yang kedua itu ya meskipun di gereja banyak kekecewaan juga kadang-kadang ya. Terus ada juga sakit hati. Ya, benar. Bahkan dari sakit hati kadang-kadang orang jadi kepahitan ya. Ya kepahitan dan juga keluar gitu dari gereja, dan ya ini hal yang cukup disesalkan sih sebenarnya ya. Tapi kenapa gereja itu penting? Karena justru di kondisi seperti itulah kita dituntut untuk bertumbuh, ya enggak? Kalau misalnya kita di sosial media, kita tuh hanya follow orang-orang yang kita senangi, yang quote-quote-nya itu yang masuklah di hati kita kayak gitu. Maksudnya quote-quote yang bukan berasal dari firman Tuhan ya, kayak apa ya, psikologis positif gitu-gitulah. Nah, nanti tuh jadi efeknya tuh echo chamber kan. Jadi yang kita mendengarkan apa yang kita ingin dengar saja gitu. Tapi kalau di gereja kita di challenge gitu. Misalnya kayak ada anak muda berpacaran terus ditegur, kayak pacaranmu kenapa seperti ini, misalnya seperti itu kan. Itu kan challenging kan. Ada yang mempertumbuhkan kita. Kenapa ya emang pacaran kami gimana ya gitu-gitu. Jadi gitu kan. Dan akhirnya belajar kalau dengan rendah hati mau menerima, akhirnya ada pertumbuhan di situ. Kayak setuju. Gitu. Ya.
Dan juga menurut aku nggak ada sih orang Kristen yang bisa bertumbuh tanpa komunitas orang percaya. Betul. Ya kan, yang menyambung tadi kata Bobby gitu. Mungkin secara intelektual, secara knowledge kita bisa bertumbuh dengan misalnya dengar podcast Ligonier gitu, atau misalnya secara teologis gitu ya. Ask John Piper. Ask Pastor John gitu Pastor misalnya, John. atau kayak dengerin podcastnya TGC. Maksud aku adalah nggak ada, kita tuh nggak bisa bertumbuh privately gitu. Kita mesti ada gesekan kan, manusia pasti mendiamkan manusia mendiamkan sesamanya gitu. Jadi kita juga mesti bertumbuh ketika kita encounter sama orang lain kayak gitu, dan gereja menawarkan lingkungan tersebut gitu. Betul. Meskipun ya nggak ada juga sih gereja yang sempurna ya. Iya, seperti kata Arsis Perol ya. Kalau ada gereja yang sempurna, jangan masuk. Nanti kalau kamu masuk, gerejanya jadi nggak sempurna. Iya benar. Kadang-kadang jangan kita lagi yang bikin itu gereja jadi nggak sempurna. Iya. Jangan pernah cari gereja yang sempurna. Nggak ada selama kita masih ada di dunia ini. Iya, exactly gitu. Jadi gereja menawarkan lingkungan yang heterogen gitu, yang kita perlukan untuk bisa bertumbuh. Karena dalam makanan pun kan, kalau kan aku belajar nutrisi nih ya, makanan tuh harus sevariatif mungkin gitu, supaya lebih banyak nutrien yang masuk ke kita justru, dan saling membantu gitu, si sesama nutrien itu. Dan gereja juga kayak gitu. Justru itu healthy for our wisdom. Dan juga yang berikutnya, gereja tuh menawarkan keteraturan. Ini aku tuh diskusi sama Bobby kemarin ya, kita soal keteraturan ini gitu. Di gereja tuh ada liturgi gitu, kayak kapan berdiri, kapan duduk, masuk ibadah lagunya ini, kata-katanya ini, ada panggilan beribadah, ada votum, ada salam, ada pengakuan dosa, firman, dan sampai penutup diutus lagi gitu. Jadi ada keteraturan, ada pelayan-pelayan yang bekerja di role-nya masing-masing, ada komisi-komisi gitu. Jadi, dan di tengah dunia yang serba chaos ya, kalau kita bisa bilang gitu, kayak chaos cepat instan, gereja tuh menawarkan awkwardness yang somehow kita perlukan gitu. Stillness, quietness. Gimana cara kita bisa duduk tanpa distraksi, mendengarkan dan mengikuti firman dengan teratur. Itu yang nggak ada di dunia kita sekarang yang harus semua serba cepat, gerasak gerusuk. Betul. Gitu. Makanya kalau ada firman Tuhan atau khotbah yang lama, itu bagus, nikmati banget tuh. Karena tuh kita bisa stillness di tengah-tengah dunia yang chaotic. Jangan karena lebih dari 30 menit gerasak gerusuk, terus ngeluarin suara kayak gini. Itu kamu ya maksudnya? Enggak, adalah. Ya, jadi ya intinya kayak gitu sih, belajar menikmati ya gitu beberapa menit tanpa ada distraksi dan disrupsi gitu. Bahkan juga sebelum ibadah kan kadang disuruh handphone dimatikan kan. Iya, itu benar matiin aja ya. Bayangin ya, waktu 1,5 jam sampai 2 jam kita stillness, quiet, hanya duduk mendengarkan firman Tuhan, itu waktu yang sangat berharga loh. Dan jangan disia-siakan selagi kita hidup. Setiap hari Minggu datanglah ke gereja. Ya, benar, setuju. Jadi yang mau kita bilang, dari berbagai source of wisdom, Bible dan juga the Church of God itu amat-amat penting gitu. Lalu pertanyaannya, gimana dengan surfing online gitu atau sosmed? Apakah itu selamanya tidak baik untuk our wisdom gitu? Terus kayak gimana view kita lah gitu? Iya. Kalau aku sih ngelihat sosmed atau sosial media lah ya. Atau kayak internet-based information ya. Kalau sosmed sih, aku sih langsung top of mind aku sih kepikirannya tuh Facebook atau Instagram. Karena aku sering kayak ngerekam kalian atau lucu-lucu aku post langsung gitu kan. Facebook. Sebenarnya misalnya kayak sosmed itu sebenarnya showcase hidup orang yang sebenarnya superficial sih. Sebenarnya apa yang ku post itu juga itu sebenarnya superficial sekali gitu. Ya cuma seru-seru aja. Cuma seru-seru, cuma 30 detik sampai 1 menit ya gitu misalnya kan. Janganlah pula kita misalnya nonton video orang yang 30 detik sampai 1 menit, terus kita ngejudge hidup orang itu seluruhnya gitu. Dan itu nggak baik juga sih. Ya jadi kita sadarlah, maksudnya konteksnya Facebook atau Instagram itu ya oke, dia lagi happy sesuatu, dia ngepost itu, dan tapi jangan mengkamiri seluruh hidup orang tersebut kayak gitu. Dan ya itu, tapi kadang ya, sehingga apa yang aku kadang-kadang ya trick my mind gitu, atau melihat sosmed itu mencari misalnya kayak orang lagi ngepost sesuatu, apa yang bisa kita doakan dari postingannya dia itu, apa hal yang bisa kita tanya lebih lanjut untuk kita bisa relasi dengan dia kayak atau gitu. kalau pas nge-WA gitu, kemarin lagi belajar ini ya, aku lihat di Instastory-nya misalnya, kemarin gimana pergi ke sini gitu. Jadi kayak ya kita ambil satu step lebih lanjut dari ngelihat itu. Dan itu kita build untuk membangun relationship ya. Jangan iri,
kayak merasa diri lebih rendah karena kita nggak kayak gitu. Jangan merasa sombong karena merasa diri kita lebih daripada yang kita lihat itu. Ya jadi ada iyalah wisdom juga di sosmed itu sih. Betul, setuju. Kalau kamu? Kalau aku dari sisi nutrition. Nutrition desa. Kalau aku mau melihat sosmed tuh jadi kayak candy atau cake lah, goodies kalau anak-anak bilang. Kalau di sini kan kita ngasih goodies tuh ledak goodies namanya, cuman hari Sabtu gitu. Jadi berdasarkan VIP Homes tadi. Iya, nah jadi intinya di Uppsala. Iya boleh aja ada. Boleh ada, tapi ya nggak wajib gitu dan harus dibatasi. Dan ketika kita memilih pun pilihlah yang sesehat mungkin dari pilihan-pilihan yang ada gitu ya kan. Jadi ya aku ngelihatnya nice to know dan itu kayak newspaper sih si sosmed ini. Terus juga memilih yang memang aku perlu, misalnya nih kan aku suka misalnya cari resep baru. Nah di Instagram tuh suka banyak kayak quick recipe. Misalnya aku kan gak tahan ya misalnya nonton YouTube orang masak 18 menit tuh terlalu lama, tapi di Instagram tuh bisa ada yang cepet gitu 1-2 menit gitu. Nah itu ikutin gitu. Jadi terus ada juga loh kayak ibu-ibu yang punya anak dengan kebutuhan khusus, mereka ada grupnya di Instagram. Jadi bisa tahu kayak ikutin baca buku ini atau ikutin terapi ini, ikutin webinar ini. Ya itu membantu juga ya. Iya itu jadi sumber informasi yang bermanfaat. Sumber informasi yang jadi menurut aku tergantung kitanya gitu. Dan nah jadinya menurut aku hal kedua yang harus aku lakukan adalah punya tujuan waktu mau surf online atau waktu mau buka sosmed gitu. Ya, pernah gak sih kamu misalnya buka HP terus kita kemana-mana terus tadi tuh mau ngapain ya? Pernah banget. Nah gitu kan, jadi hampir kayaknya di aku kalau misalnya kayak buka Facebook gitu ya. Klik marketplace. Mau nyari barang apa lagi? Sudah ada semua ini. Iya benar. Kayak latah kayak gitu otomatis. tangannya. Nah jadi mengondi kita yang trick our mind gitu bahwa kayak aku mau buka HP misalnya mau buka apa WhatsApp, oke mau WhatsApp siapa misalnya gitu, WhatsApp temanku, WhatsApp si Bora atau WhatsApp ini gitu. Terus WhatsApp mau bilang apa kayak gitu. Jadi kembali lagi ke dulu sih, jadi mindful harus ada jadi harus mindful dan harus ada struktur gitu misalnya waktu. Kalau zaman dulu ini mah SMS dibatalin 100 SMS gratis per hari. Dan ininya katanya. Iya, kalau udah lebih dari berapa gitu udah jadi 2 SMS. Makanya dulu kita tuh makanya kita efisien ya dulu BS, DN dannya juga pakai lambang itu kan. Terus kayak KM, DMN apa gitu. Jadi kayak cepet dan kita mindful dan message-nya juga kayak dulu kita pacaran zaman SMS ya, belum ya? Dan itu 350 aku inget banget satu kali ngirim SMS, jadi sebel gitu kalau kayak kalau berantem kan tektokan mahal tuh situ pulsa tuh. Enggak, dan kalau berantem gak gampang ngeluarin kata-kata yang jelek karena kita pikirin gitu apa yang mau kita ketik, gitu gak ngasal gitu. Jadi menurut aku kayaknya aku dulu ngomongnya juga serampangan aja di SMS. Nggak tahu, mungkin nggak tahu lah, nggak ngerti. Tapi kalau aku sih dulu aku mikir dulu ya sebelum banyak, karena nanti kan akan 2 message gitu, 1/2 atau 2/3 gitu kan. Jadi intinya yang mau kami bilang adalah waktu kita mau online kita punya tujuan gitu yang mau kita lihat, jangan cuma scrolling Instagram, apalagi udah scrolling explore, scrolling reels gitu kan. Wah itu unending nanti, jadi tiba-tiba 2 jam, 2 jam gua ngapain aja ternyata cuma scrolling. Itu happens a lot di aku sih gitu. Padahal dipakai misalnya baca buku bisa berapa pages ya? Atau dipakai tidur udah lumayan banget kan, nambah 2 jam. Oh iya tuh di Brad McCracken juga dibilang tuh salah satu gain wisdom adalah istirahat. Iya benar, tidur. Sleep, betul. Karena waktu kita tidur balik lagi kita tahu bahwa kita nggak bisa kita bukan superhuman. Dan tidur tuh sebenarnya exercise to death. Iya kan? Somehow waktu kita tidur kayak ada di antara hidup, ada di antara dan mati kan. Iya, jadi ya gitu. Oke, teman-teman. Oke. Gitu aja. Kayak kita banyak banget ngomong Wisdom Pyramid dan ini sebagai salah satu buku endorsement juga supaya teman-teman bacalah itu bagus banget. Dan bahkan di dalamnya itu pun dia bahkan meng-quote kadang-kadang ada dari literatur dunia, buku-buku sekuler, ada novel-novel klasik dan juga novel-novel yang baru. Kristen yang lain yang juga worth kalau mau dilanjutin baca ya. Betul. Nah, jadi ya itulah, jangan kungkung diri kita dengan hanya lihat media sosial, tapi bacalah. Jadi ranah kita itu banyak gitu dalam mencari wisdom. Sama seperti tadi, wisdom berseru di jalan-jalan. Tapi yang pertama dan terutama mintalah Tuhan supaya memberkati kita supaya bisa kita dapat wisdom. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.